Shalom, selamat pagi, Happy Sword Family. Pagi ini bertemu lagi dengan saya dalam renungan pagi. Hari ini judul renungan saya adalah Saya Hidup Hari Ini Seizin Tuhan. Saudara tahu mungkin lagu yang bunyinya seperti Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, selai di rambutku takkan terjatuh tanpa seizinmu. Dalam hidup kita, apapun yang terjadi dalam hidup kita itu semua seizinnya Tuhan. Semua masuk ke dalam rencana Tuhan. Saudara tahu bahkan sehelai di rambut kita, setiap helainya itu helaian rambut kita ada barcode-nya. Jadi Tuhan tahu barcode yang mana yang jatuh. Sama ketika kita diizinkan Tuhan untuk terjadi sesuatu. Di dalam hidup kita ketika kita mengalami percobaan, ujian atau apapun, Tuhanlah orang pertama yang maju menolong, menjaga dan membela kita. Mazmur 54 ayat 4. Sesungguhnya Allah adalah penolongku, Tuhanlah yang menopang aku. Mazmur 121 ayat 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saya mau bawa kesaksian saudara. Pada tanggal 19 Maret waktu itu, worship leader membawakan lagu ini. Sama banget dengan isi bahan saya. Waktu itu saya nggak datang karena saya sakit. Dan waktu saya nonton ibadah di rumah, saya menangis. Oh Tuhan, ternyata apa yang saya mau bawain ini memang Tuhan izinkan supaya saya bawakan. Saya mau bersaksi mengenai di bulan awal Maret ini. Kalau mungkin yang waktu itu saudara dengar saya kakinya sakit, di awal Maret ini Tuhan izinkan terjadi sesuatu lagi pada saya. Jadi ketika waktu itu pagi-pagi ya kan, ketika suami saya udah mau berangkat, saya mau mandi nih gitu kan. Nggak lama dia jalan gitu kan, saya kunci pintu terus saya masuk kamar mandi gitu kan, saya mau mandi gitu. Entah bagaimana kaki saya slip jatuh. Saya jatuh di kamar mandi. Kamar mandi saya nggak gede. Waktu saya jatuhnya itu arahnya ke belakang dulu. Kepala saya kena tembok, duk, kenceng. Terus entah bagaimana badan saya bisa muter. Terus saya punya ember yang setengah gentong gitu kan. Kepala saya kejedot itu lagi, ceduk gitu kan. Terus saya cuma tergeletak di kamar mandi. Mata saya udah hitam, saya nggak lihat apa-apa. Saya diam dan saya cuma bilang, Tuhan tolong saya. Saya pikiran saat itu gini, wah kalau saya nggak bisa bangun di kamar mandi itu, suami saya udah pergi nggak mungkin. Saya nggak bisa bangun, saya nggak mungkin bisa ambil HP saat itu. Saya bilang, wah kayaknya bisa meninggal nih saat ini saya di kamar mandi. Karena benturan saat itu begitu kencang, karena mata saya begitu udah langsung gelap. Saya akhirnya begitu, saya sudah mulai sadar, saya ngelihat langit-langit itu muter. Saya cuma dalam hati saya bilang gini, Tuhan tolong saya. Saya gerakin tangan saya sebelah kiri sambil saya bilang gini, darah Yesus. Saya pegang ke belakang kepala saya. Apakah bocor? Karena saya berasa sakit banget saudara. Saya pegang, Tuhan Yesus tolong, saya bilang. Dan itu keajaiban terjadi. Saya nggak bocor sama sekali. Badan saya baret-baret, kena bak, kena ember gitu kan. Itu baret, sakit semua. Tapi saya saat itu cuma Roh Kudus bilang gini, jangan bangun dulu. Saya tiduran dulu, saya rebahan sampai saya udah normal melihat segala sesuatunya. Saya pelan-pelan saya duduk. Saya buru-buru mandi, selesaiin mandi saya pakai anduk, saya keluar. Saya berlutut di kamar, saya berdoa, saya nangis, terima kasih Tuhan. Ternyata Tuhan tuh hebat, selalu hebat. Dan saya memang gak pernah salah menyembah Engkau sebagai Tuhan yang selalu menjagai saya. Saudara, kalau saat itu memang Tuhan gak nolong saya bakalan mati di kamar mandi. Saya gak bakalan ada di kamar mandi. Saya gak akan ada saat ini di sini. Tapi karena Tuhan sayang, Tuhan begitu menjaga saya. Dia adalah orang yang pihak pertama yang menolong. Ingat saudara, ketika hidup kita di dalam hidup kebenaran, Tuhan adalah pihak pertama yang selalu memberikan pertolongan. Bayangin kalau saya nggak lama dari itu, saya ngelihat berita ada orang yang meninggal di kamar mandi. Banyak kasus orang jatuh di kamar mandi meninggal. Banyak kasus orang jatuh di kamar mandi jadi cacat. Entah tulang punggungnya patah, entah kakinya atau kenapapun. Dan saya tahu
otak motorik saya yang kena, otak belakang. Itu jedutannya kenceng banget. Tapi saya percaya Tuhan saya hebat. Tuhan saya itu luar biasa. Dia adalah penolong. Kalau orang bilang, kayaknya ada musibah mulu, kayaknya ada aja gitu. Ya harusnya bangga. Saya bangga kok, saya nggak ngeluh sama Tuhan bahwa Tuhan kenapa sih kok saya lagi kok kenapa ya saya selalu kayaknya kalau mungkin orang dunia mungkin bisa bilangnya sial gitu. Tapi saya bersyukur. Ternyata saya harus ambil positifnya. Tuhan izinkan ini terjadi supaya saya ada bahan. Saya ada bahan. Setiap ada renungan saya harus ada bahan. Kenapa? Di dalam setiap renungan saya mempersiapkan saya harus berdoa. Terkadang saya harus doa puasa juga. Saudara, hidup ini gak main-main. Ketika kalau kita saat itu saya mati, saya meninggal, saya kemana? Apakah saya benar-benar 100% hidupnya sudah sesuai dengan apa yang Tuhan mau? Belum tentu. Apakah saya benar-benar tidak bercacat di mata Tuhan? Juga belum tentu. Apakah saya mungkin langsung orang lihat saya baik-baik, tapi belum tentu di mata Tuhan saya baik. Apakah saat itu kalau saya meninggal di kamar mandi, mungkin nanti ketika anak-anak saya pulang sekolah, sore baru ketemu, maminya udah gak ada di kamar mandi. Tapi begitu Tuhan sayang sama saya, demikian Tuhan juga sayang sama saudara. Apapun pergumulan saudara, apapun sakit penyakit saudara, apapun yang sedang saudara alami saat ini, Tuhan itu gak pernah tutup telinganya. Tuhan itu gak pernah tutup matanya. Tuhan itu selalu, dia itu lebih, ingat saya juga pernah bilang, dia itu lebih dari 911. Dia itu lebih dari call emergency. Begitu kita sebut Tuhan, kadang kita lupa sebut nama Tuhan Yesus saja, tapi Tuhan selalu menolong kita. Jadi apapun yang terjadi sampai hari ini, saudara dan saya disayang Tuhan. Saudara dan saya berharga di mata Tuhan. Mari kita berdoa saudara. Tuhan Yesus, alangkah hebat dan luar biasanya Engkau. Betapa mempesonanya setiap perbuatanmu. Betapa ajaibnya Engkau Tuhan. Kami bangga, kami bersyukur, dan kami gak menyesal punya Allah seperti Engkau. Engkau Allah yang selalu menopang kami, menolong kami, mengangkat kami. Bahkan Engkaulah yang memberikan penerangan dalam setiap kegelapan kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hidup kami mau lebih lagi Tuhan cinta kepada Engkau. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih saudara, Tuhan Yesus memberkati.